Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Dina Syahningrum. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi yang berjudul tentang cara belajar efektif. Nah, tahukah kalian ada satu hal yang dilakukan oleh semua orang, baik sejak dia masih kecil, remaja, dewasa, hingga tua. Hal itu adalah belajar. Belajar itu tidak mengenal waktu, belajar pun tidak mengenal umur, bahkan belajar pun tidak mengenal di mana tempat kita tinggal. Kita bisa belajar dimanapun kita berada. Kita bisa belajar di rumah, kita bisa belajar di sekolah, di tempat perkuliahan, bahkan di tempat kerja sekalipun. Belajar itu harus sejak dini, bahkan sampai kita menjelang usia tua. Belajar itu sangat-sangat penting. Tapi ada satu hal di sini, belajar itu nggak boleh sembarangan belajar. Belajar itu harus dengan cara yang tepat dan efektif, sehingga kamu bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Belajar efektif. Nah, apa sih itu belajar efektif? Belajar efektif adalah cara belajar yang harus teratur, harus tekun, dan harus secara berkesinambungan serta produktif, sehingga bisa menghasilkan wawasan pengetahuan, keterampilan, pembekalan, sikap mental yang kuat, serta intelektual yang sangat bagus, sehingga bisa berdampak positif pada diri kamu. Dalam hal ini, Ibu akan memberitahu kamu untuk bisa melakukan pembelajaran yang efektif. Ada 10 belajar efektif yang dapat kamu lakukan. Pertama, mindset yang benar. Sama halnya seperti kamu berolahraga, sebelum berolahraga kamu membutuhkan pemanasan terlebih dahulu kan? Nah, begitupun dengan belajar. Belajar pun butuh persiapan. Belajar itu karena sesuatu yang penting butuh persiapan yang matang. Sama halnya seperti gelas kosong yang siap untuk menerima, sama halnya seperti spons yang siap untuk meresap. Begitupun kamu, ketika kamu belajar, lurusin dulu mindset kamu atau pikiran kamu. Jangan apa-apa belum sudah ditolak terlebih dahulu, jangan apa-apa sudah antipati dulu. Nah, sehingga dalam hal ini kamu jangan sampai berkomentar, saya udah bisa, saya nggak tahu, ini kok caranya beda ya. Nah, kalau kamu berkomentar seperti itu, bagaimana wawasan pengetahuan bisa masuk ke otak kamu? So, kamu harus membuka mindset kamu terlebih dahulu ya. 2. Memiliki guru. Belajarlah kepada orang yang memiliki pengalaman apa yang ingin kamu pelajari. Belajarlah kepada orang yang memiliki track record. Jangan sampai kamu pengen belajar masak, tapi kamu belajar sama ahli montir. Atau kamu pengen belajar renang, tapi kamu belajar sama orang yang gak pernah renang sekalipun. Itu sesuatu hal yang tidak efektif, bahkan tidak efisien. Jadi, temukanlah guru yang tepat, temukanlah orang yang tepat untuk bisa membimbing kamu. Sehingga ketika kamu sudah menemukan guru yang tepat, kamu bisa berdiskusi dan proaktif untuk mempelajari apa yang ingin kamu pelajari. 3. Waktu yang benar. Belajar pun membutuhkan waktu yang benar dan tepat. Jangan sampai kamu belajar dalam satu malam suntuk nih. Meskipun ada yang dinamakan dengan SKS, sistem kebut semalam, atau yang dinamakan dengan the power of kepepet. Nah, tapi yang seperti itu nggak efektif. Jadi belajar itu harus dijadikan sebuah kebiasaan atau habit namanya. Sama halnya seperti kamu mau mandi atau menggosok gigi. Jangan sampai kamu mandi dalam waktu 1 jam atau 2 jam, setelah itu kamu nggak mandi lagi dalam waktu 1 minggu. Risih bukan? Begitupun dengan gosok gigi. Kamu menggosok gigi, lakukannya dalam waktu setengah jam. Setelah itu kamu nggak gosok gigi lagi selama 1 minggu. Bukankah hal itu risih? Nah, begitupun dengan belajar. Jangan sampai kamu sudah belajar berjam-jam, terus kamu meninggalkan begitu saja. Itu tidak efisien namanya. Sehingga kalau kamu membuat pembelajaran itu dalam waktu yang tepat, maka kamu akan bisa menjadi sebuah kebiasaan. Akan ada satu hari di mana kamu nggak belajar, kamu akan merasa risih dan tidak nyaman. Begitu ya. Keempat, cara yang tepat. Setiap orang memiliki cara pembelajaran yang berbeda. Nah, dalam hal ini kamu perlu untuk mengenali diri kamu bahwa kamu bisa menggunakan gaya belajar yang tepatnya seperti apa. Secara garis besar ada 3 tipe pembelajaran. Yang pertama, visual, kedua, auditori, dan yang ketiga adalah kinestetik. Pertama, tipe visual. Orang-orang visual akan mudah menyerap informasi ketika dia diberikan bahan bacaan atau bahan yang bisa dia lihat, contohnya melalui gambar ataupun video. Yang kedua adalah tipe auditori. Tipe auditori akan mudah menyerap informasi dan lebih memahami apa yang sedang dia pelajari melalui lewat pendengarannya. Yang ketiga adalah kinestetik. Orang-orang kinestetik akan mudah menyerap informasi dan memahami apa yang sedang dia pelajari melalui apa yang sedang dia contohkan atau yang sedang dia lakukan. Jadi dia harus membayangkan terlebih dahulu apa yang sedang dia pelajari nih. Kelima, lingkungan yang benar. Dalam hal ini kamu harus ada di lingkungan yang benar dan tepat, nyaman untuk belajar dan bersih tentunya ya. Nah, dalam hal ini pun ada 3
tipe orang untuk mengetahui watak sendiri. Ada yang pertama adalah introvert, extrovert, dan ambivert. Yang pertama, orang-orang introvert biasanya dia lebih senang nih kalau misalkan belajarnya itu dengan keadaan sunyi, sepi. Dan dia itu lebih senang kalau misalkan belajarnya itu sendiri, tanpa secara ramai-ramai dan berkelompok. Kedua, extrovert. Nah, orang-orang yang memiliki watak extrovert itu biasanya kalau belajar dia bisa secara berkelompok atau secara tim, secara ramai-ramai. Jadi dia nggak suka tuh yang namanya belajar secara sendiri. Makanya secara pandemi sekarang ini orang-orang extrovert biasanya udah kalang kabut karena dia sudah bosan di rumah. Yang ketiga itu adalah tipe ambivert. Nah, orang-orang yang memiliki watak ambivert ini, dia itu memiliki sikon yang berbeda. Maksudnya berbeda di sini adalah dia bisa berkelompok ataupun bisa secara sendiri. Jadi, temukanlah watak kamu seperti apa, apakah ambivert, apakah extrovert, atau introvert. Keenam, bersahabat dengan buku. Nah, pernah dengar kan pastinya bahwa buku itu adalah gudangnya ilmu. Buku adalah jendela dunia, maka dari itu, yuk jadiin buku sebagai salah satu hobi kamu. Kenapa bisa begitu? Karena pada dasarnya, seorang penemu dan inspirator sudah menuangkan ilmunya ke dalam buku. Jadi kalau kamu gemar membaca buku, insya Allah kamu bisa mendapatkan wawasan apa yang ingin kamu ketahui. Ketujuh, mempelajari apa yang belum kamu mengerti dan membuat catatan. Dalam hal ini, kamu bisa membuat catatan, tapi dalam hal ini pun, kamu membuat catatannya jangan sampai kamu seperti aplikasi recorder atau seperti robot. Maksudnya gimana? Ketika guru menerangkan, kamu jangan sampai setiap apa yang dilontarkan oleh guru, kamu catat begitu saja. Jadi, catatlah poin-poin pentingnya saja, sehingga pada saat kamu membutuhkannya, kamu bisa mengulas dan mengulang kembali dari bahan buku bacaan tersebut. Apa yang belum dimengerti, begitupun kamu tandai. Jangan sampai kamu tidak tandai, ya. Tapi dengan hal ini, kamu bisa mempelajarinya dengan cara berulang-ulang. Jadi kalau misalkan masih belum ngerti nih, jangan sampai ditinggalin begitu aja. Kamu bisa belajar terus-menerus sampai kamu paham. Lalu bagaimana jika kamu masih belum paham? Tentunya kamu bisa bertanya langsung kepada guru dan berdiskusi. Kedelapan, pola hidup sehat. Nah, pola hidup sehat itu sangat penting sekali untuk kita jaga. Pola hidup sehat adalah gaya hidup dengan memperhatikan kesehatan. Seperti apa? Mulai dari makanan yang bergizi, minum yang cukup. Misalkan nih, berat badan kamu berapa? Misalkan berat badan kamu tuh 60 dibagi 3. Berarti kamu minimal satu hari itu mengkonsumsi air putih 2 liter. Itu minimal ya. Nah, selain itu apalagi, kamu pun harus istirahat dan tidur yang cukup. Jangan sampai kamu bergadang terhadap apa yang sedang kamu sukai. Misalkan kamu bergadang cuma untuk menonton drama Korea atau main games. Nah, hal itu benar-benar tidak baik untuk otak kamu. Selain itu, ada apa lagi? Pola hidup sehat bisa kamu lakukan dengan mengurangi atau mengendalikan tingkat stres kamu. Kesembilan, bersosialisasi dan mengikuti ekstrakurikuler. Bersosialisasi itu merupakan hal yang sangat penting. Jangan sampai kamu sukanya tersendiri aja ya. Karena bersosialisasi itu selain bisa menambah teman, bisa mengalami pengalaman yang sangat penting juga. Selain itu, bersosialisasi juga bisa mengurangi tingkat stres dan penurunan fungsi otak. Kemudian, selain bersosialisasi, kamu pun bisa mengikuti ekstrakurikuler, baik ekstrakurikuler akademik maupun non-akademik yang diadakan oleh sekolah maupun di luar sekolah. Kesepuluh, taat beribadah. Jangan lupa beribadah itu merupakan suatu hal yang penting karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang kita inginkan harus ingat kepada Sang Penciptanya. Dalam hal ini, ketika kita taat dalam beribadah, itu bisa mendapatkan ketenangan hati, pikiran maupun otak kita. Nah, jangan sampai nih kamu hanya berikhtiar saja tapi tidak berdoa, atau sebaliknya kamu tidak beribadah tapi kamu beribadah tapi kamu tidak berikhtiar. Nah, dalam hal ini kamu perlu menyelaraskan antara keduanya. Harus ada sinkronisasi antara kamu harus ikhtiar yang kuat dan beribadah yang taat. Nah, itulah yang bisa Ibu sampaikan. Ada 10 cara belajar efektif yang bisa kamu terapkan dalam hidup.